Pada video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita membahas materi subbab A, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana undang-undang yang kita ketahui saat ini dirumuskan oleh BPUPKI pada sidang yang kedua, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan sebagai hukum dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi pada subbab B, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, silahkan buka buku paket PPKN kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017 pada halaman 71 sampai 73 ya. Baik, kita mulai saja. Materi subbab B. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki peranan penting dalam mengatur bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan suatu negara diibaratkan sama dengan kehidupan sekolah. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar, di mana peraturan tersebut akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah kita kenal saat ini berisi aturan-aturan dasar dalam mengatur kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum yang paling tinggi yang mengatur perundang-undangan di bawahnya, yang artinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di negara Indonesia bisa terlihat dari fungsi Undang-Undang Dasar itu sendiri. Mari kita lihat info kewarganegaraan pada halaman 72. Di situ terlihat fungsi konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penentu dan pembatas kekuasaan negara. Kemudian selanjutnya mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. Kemudian selanjutnya sebagai pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Kemudian selanjutnya sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kemudian selanjutnya sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Kemudian selanjutnya sebagai simbolik sebagai pemersatu.
Kemudian selanjutnya sebagai simbolik, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Selanjutnya sebagai simbolik, sebagai pusat upacara, sebagai sarana pengendali masyarakat, dan terakhir sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib patuh kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar tersebut akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita akan mengarahkan kepada ketidakharmonisan. Selain itu juga bisa berakibat pada terjadinya perang saudara. Mari kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi Suba B, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar yang sudah kita ketahui saat ini berisi aturan-aturan dasar dalam mengatur tata kehidupan bernegara di Indonesia, sehingga Undang-Undang Dasar ini memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Adapun arti penting Undang-Undang Dasar di negara Indonesia dapat terlihat dari fungsi Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kepada subbab C, yaitu bagaimana peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan tugasnya. Untuk bisa mengikuti materi pembelajaran kali ini, silakan buka buku paket PPKN kelas 7, kurikulum 2013 revisi 2017 pada halaman 74 sampai halaman 75 ya. Baik, kita mulai saja. Materi subbab C, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berbicara mengenai peran dari tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tokoh yang dimaksud di sini adalah tokoh pendiri negara Indonesia yang merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Dan anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta mewakili kelompok dan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Anggota BPUPKI tersebut telah dapat mewakili suku bangsa Indonesia, mewakili golongan-golongan agama, dan mewakili pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Adapun peran tokoh pendiri negara pada saat perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 seperti pada fokus pembahasan materi subbab C ini adalah: yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya, memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian selanjutnya, memiliki sikap rela berkorban. Selanjutnya, memiliki sikap cinta tanah air. Dan yang terakhir, musyawarah mufakat. Mari kita uraikan penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tokoh pendiri negara lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Hal ini terlihat pada saat sidang BPUPKI terdapat dua faham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu faham nasionalisme dan faham agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme
menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan negara Indonesia dibentuk berdasarkan pada salah satu agama. Namun, perbedaan faham di antara anggota BPUPKI tersebut dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, peran pendiri negara dalam merumuskan Undang-Undang Dasar yaitu memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa para tokoh perumus Undang-Undang Dasar telah mewakili seluruh wilayah Indonesia dari berbagai perbedaan-perbedaan baik dari suku bangsa, golongan agama, ras, dan antar golongan. Mereka berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan antar anggota BPUPKI sebagai lembaga perumus Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, peran tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar adalah sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban di sini adalah rela berkorban dari segala-galanya yang mereka miliki, baik itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raga mereka untuk Indonesia, termasuk dalam berperan aktif sebagai tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, peran tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar adalah memiliki sikap cinta tanah air. Cinta tanah air ini dibuktikan dengan keberhasilan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya, yang merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir, peran tokoh perumus dalam merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sikap musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara, yaitu Pancasila, dan yang telah kita ketahui saat ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.